Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin 29 Juni 2020, update sore. Kembali kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa catatan yang kami akan sampaikan diantaranya adalah orang dalam pemantauan yang saat ini berjumlah 743 dan ada pengurangan orang dalam pemantauan ini sebanyak 55. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 320 dan ada penambahan jika dibandingkan pada periode kemarin yang 312. Saat ini menjadi 320 dan penambahan pasien dalam pengawasan ini terdinamika, ada yang baru, kemudian ada juga yang terkonfirmasi positif, berubah menjadi bukan lagi PDP. Yang saat ini bertambah sebagai PDP baru sebanyak 10, yaitu ada 3 dari Rumah Sakit Umum Ulin asal Banjarmasin, 1 dari Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru, 3 dari Rumah Sakit Suaka Insan asal Banjarmasin, 1 dari Rumah Sakit Ciputra juga dari warga Banjarmasin, dan 2 dari Rumah Sakit Sari Mulia warga Banjarmasin. Kemudian pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif sebanyak 2 kasus. Saat ini pasien dalam pengawasan dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya ada 35 di Rumah Sakit Sultan Suriansah, 33 di Rumah Sakit Ulin, 31 di Rumah Sakit Ansari Saleh, ada 30 dari Rumah Sakit Ratu Jareha, 28 pasien Rumah Sakit Beasin, 24 pasien di Sari Mulia, 23 di Suaka Insan, ada 17 di Rumah Sakit Ciputra, 11 di Rumah Sakit Bayangkara, masing-masing ada 8 di Rumah Sakit Haji Badrudin dan Rumah Sakit Balangan, masing-masing ada 7 di Rumah Sakit Hasan Basri, Datu Sanggu, dan Rumah Sakit Abdul Aziz. Ada 6 di Rumah Sakit Idaman, 5 di Rumah Sakit Abdurrahman, masing-masing ada 4 di Rumah Sakit Pembalak Batung dan Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pelita, dan ada 2 di Rumah Sakit Damanhuri, 3 di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra, 1 di Klinik Medika. Kemudian yang juga di karantina di beberapa tempat khusus, yaitu di Banjarmasin ada 16, 4 di Tanah Laut, kemudian ada 2 di Kabupaten Banjar, dan ada 2 di Tabalong. Saat ini kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan bertambah, kasus baru sebanyak 39, dan 39 ini berasal dari 2 dari pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif, kemudian 37 lainnya adalah hasil tracing. Karena itu total saat ini kasus yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 3042 kasus. Dan dari 3042 kasus ini 2117 diantaranya masih dalam perawatan. Kemudian ada 186 yang meninggal dunia, dan juga ada penambahan yang sembuh, sehingga hari ini total menjadi 739 yang sembuh. Ada 2 pasien yang terkonfirmasi positif dari pasien dalam pengawasan, yaitu yang pertama berasal dari Rumah Sakit Damanhuri, Sungai Tengah, kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Bayangkara, sedangkan 37 hasil tracing dari temuan surveillance epidemiologi kita di lapangan. Di antaranya ada 22 berasal dari Banjarmasin, 3 dari Kabupaten Banjar, 1 dari Banjarbaru, 3 dari Tapin, 6 dari Tanah Laut, kemudian ada 1 dari Tanah Bumbu, dan 1 dari Tabalong. Kita juga mengapresiasi perawatan-perawatan yang sudah dilakukan oleh petugas-petugas kita, baik petugas-petugas medis di lapangan maupun di karantina. Saat ini ada 14 orang yang dinyatakan sembuh
dan 14 ini terdiri dari diantaranya ada 2 dari isolasi mandiri dari Kabupaten Banjar, kemudian 1 yang dikarantina juga di Tanah Laut, 1 di Banjarbaru, kemudian ada 10 yang di dalam karantina secara khusus di Banjarmasin. Saat ini juga terlaporkan ada 4 orang atau 4 yang terkonfirmasi positif pada saat meninggal berstatus PDP, yaitu yang berasal dari Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Ansari Saleh, dan ini adalah beberapa PDP yang terkonfirmasi pada hari ini, di mana meninggal baik pada tanggal 4 Juni, kemudian 17 Juni, dan 22 Juni 2020. Saat ini ada 551 kasus yang dirawat di rumah sakit, kemudian ada 1.566 kasus dirawat di dalam karantina, baik secara khusus di provinsi, di beberapa kabupaten, dan ada juga yang dalam atau masih dalam isolasi mandiri. Oleh karena itu saat ini yang dirawat di rumah sakit ada 205 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Ulin, 126 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, ada 71 kasus di Bayangkara, 46 kasus di Rumah Sakit Boyasin. Kemudian ada 14 kasus di Rumah Sakit Ratu Jareha, ada 15 kasus di Rumah Sakit Idaman, 13 kasus di Rumah Sakit Sultan Suriansa. Masing-masing ada 12 di Ciputra dan Sari Mulia. Kemudian ada 9 di Rumah Sakit Abdul Aziz. Masing-masing ada 6 di Rumah Sakit Pembalang Patung dan Sambasi. Kemudian ada 5 kasus di Rumah Sakit Islam. Dan masing-masing ada 2 di Rumah Sakit Datu Sanggu, Rumah Sakit Suaka Insan, Pertamina, dan Rumah Sakit Batarudin. Serta masing-masing 1 di Rumah Sakit Balangan dan Sejahtera di Hulu Sungai Selatan dan Rumah Sakit Damanhuri. Oleh karena itu saat ini penambahan kasus baru yang tadi kami sebutkan sebanyak 39 ini berasal dari 374 spesimen yang dikeluarkan dari BBTK LPP, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh, dan Rumah Sakit Hasan Basri. Oleh karena itu saat ini positif rate yang terjadi pada sore hari ini sebanyak 10,4%. Dan beberapa daerah yang bertambah diantaranya adalah Banjarmasin dengan penambahan 23 kasus baru, kemudian Tanah Laut dengan 6 kasus baru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin masing-masing ada 3 kasus baru, kemudian masing-masing ada 1 penambahan dari Kabupaten Tanah Bumbu, Banjarbaru, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah. Sedangkan kabupaten lainnya diantaranya Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Batola, Kota Baru, dan Balangan, saat ini tidak terdapat penambahan kasus baru. Demikian informasi terkait dengan update informasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, khususnya pasien yang dirawat, baik itu orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, maupun yang terkonfirmasi positif. Oleh karena itu upaya-upaya ini harus juga kita iringi dengan upaya-upaya pencegahan lainnya, terutama kita berharap terjadi peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana saat ini betul-betul wajib menggunakan masker pada saat kita berada di luar rumah. Sering mungkin cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer jika tidak ada fasilitas cuci tangan pakai sabun tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jaga jarak, hindari kerumunan. Dan yang berikutnya, marilah kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang seimbang,
Salah satunya adalah dengan konsep isi piring, kemudian juga asupan vitamin yang dibutuhkan, dan yang terakhir bagaimana kita menjaga agar tetap memiliki waktu cukup untuk istirahat. Apabila ini kita lakukan dengan perlahan, masa-masa menuju transisi, bagaimana adaptasi perubahan atau kebiasaan baru ini akan dapat kita jalani. Saat ini marilah kita menjalankan protokol-protokol kesehatan tersebut untuk beradaptasi, untuk berdamai dengan COVID-19. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.